Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020531119. Saya berada di program studi Sistem Informasi kelas paralel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem manajemen basis data. Oke, materi pada sistem manajemen basis data yang akan kita bahas adalah yang pertama, ini pengantar RDBMS dan konsep database atau basis data. Oke, kita sebelum lanjut ke materi, kita lihat dulu nih fakta-fakta mengenai big data yang ada di sekitar kita atau IT yang telah kita gunakan. Skema data itu mencatat pengiriman data. Yang pertama ada YouTube, itu sudah lebih dari video total durasinya lebih dari 104.000 jam. Kemudian email ada 45 miliar email, SMS itu ada 540 juta SMS, kemudian ada 400 juta Twitter, Facebook ada 360 juta foto yang telah diunggah, kemudian ada 9.000 artikel yang sudah diunggah di Wikipedia, kemudian ada 140.000 website yakni lama atau baru per hari. Kemudian seterusnya. Oke, fakta big data yang selanjutnya adalah 1. Di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Jadi, kalau dilihat dari fakta di Amerika ini, sangat banyak sekali server-server yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Ya sudah kita ketahui bahwa Intel merupakan salah satu perusahaan IT terbesar di dunia ya, yang hasil-hasilnya atau produk-produknya itu kita gunakan sekarang. Contoh laptop, kemudian prosesor yang lain, PC, dan lain-lain itu termasuk produk dari Intel. Kemudian fakta big data yang ketiga adalah berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Sangat banyak, 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Kemudian yang keempat adalah jejaring sosial terbesar dunia, Facebook ya, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Ya, karena berbanding lurus ya dengan penggunanya yang satu dunia itu banyak sekali yang menggunakan Facebook. Kemudian yang kelima, selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain, One-to-One Internet ada 70.000 server, OVH ada 65.000 server, dan Rackspace ada 56.000 sekian server. Yang keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan Google, ya Google ini perusahaan search engine terbesar di dunia, diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Sangat banyak sekali ya, 1 juta server. Ya tidak menutup juga karena memang data yang disimpan oleh Google, misalkan kita mencari satu kata pun itu kalau kita search di Google itu langsung muncul semua data yang berhubungan dengan satu kata tersebut. Oke, selanjutnya fakta big data yang ketujuh adalah raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft, disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain yakni Yahoo, eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Kemudian untuk pertumbuhan data dari tahun 1985 sampai 2020, berikut adalah pertumbuhan datanya. Yang awalnya manusia menggunakan personal komputer sampai tahun 1995, kemudian pada tahun 2000-an itu network client atau server sudah mulai digunakan.
2005 sudah menggunakan on-premise web, kemudian 2010 on-demand web, kemudian community web sampai sekarang. Kemudian selanjutnya adalah mana yang lebih cepat perkembangannya. Satu, apakah komputer? Yang kedua, apakah alat komunikasi? Yang ketiga, perangkat multimedia? Atau yang keempat, teknologi database? Jawabannya adalah semuanya adalah berkembang sangat cepat. Karena apa? Karena dari keempat kriteria ini semuanya berkorelasi atau saling berhubungan dan saling mendukung. Contohnya, komputer. Komputer kita gunakan sebagai alat komunikasi. Ya. Dan komputer kita gunakan sebagai tempat membuat video, mengunggah foto. Nah, itu menjadi perangkat multimedia. Kemudian data yang kita simpan atau data yang kita akses itu lewatnya adalah database. Jadi keempat kriteria ini atau keempat produk ini merupakan satu hubungan. Jadi semuanya saling berkembang sangat cepat. Kemudian selanjutnya adalah produk RDBMS versus vendor. Kemudian jenis produk ada 11 yang kita ambil. Ada Oracle, DB2, Sybase, Informix, MySQL, MyAccess, MySQL Server, Forbit, Firebase, Postgres, kemudian Interbase, dan juga MongoDB. Dari beberapa RDBMS produk ini, yang sering kita gunakan mungkin adalah Oracle, kemudian MySQL, MyAccess, kemudian Microsoft SQL Server, dan juga Postgres yang sering digunakan sebagai RDBMS dari aplikasi-aplikasi atau software IT. Untuk vendornya di situ sudah tertera ya, dan juga kapasitas penyimpanannya. Oke, lanjut untuk satuan media penyimpanan atau storage-nya. Jadi ada kilo, ada mega, giga, tera, peta, exa, zeta, yata. Dari mulai 1000, hitungannya adalah byte ya, byte. Jadi untuk kilobyte itu 1000 byte. Kemudian megabyte itu 1 juta byte. Kemudian begitupun selanjutnya mengikuti ketentuan dari masing-masing. Kemudian untuk perkembangan DRAM atau RAM dan juga prosesor. Di sini sudah kita lihat awal 1970 itu baru 1 byte transisinya. Kemudian di tahun 2005 baru muncul ada YATA ya, 10 triliun byte ya. Kemudian untuk konsep basis data, yang pertama adalah basis data atau database. Dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti 1. Memberi sampul atau map, kemudian dikumpulkan atau dibundle arsipnya yang akan kita simpan. Kemudian menentukan kelompok atau jenis arsip, kemudian memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau mapnya. Kemudian himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, ini adalah gambarannya dari sistem pengarsipan atau penyimpanan. Dahulu kita menggunakan lemari arsip pada sebuah ruangan, di mana lemari tersebut kita isi dengan data-data seperti mahasiswa, mata kuliah, absen, nilai. Itu berupa file-file yang berupa printout atau buku atau kertas atau apapun. Maka misalkan 1 tahun kemudian kita akan mencari data-data di tahun sebelumnya, maka kita harus memilih-milih dulu mana yang perlu kita pilih, dan itu menggunakan atau menyikat waktu yang cukup terlalu lama. Untuk era sekarang kita sudah menggunakan disk atau storage yang kita simpan yang disebut sebagai basis data di sebuah hard disk, di mana di dalam disk tersebut kita isi file mahasiswa atau file-file yang kita
buat, kita sudah yang awalnya tadi berupa buku atau kertas, kita sudah masukkan ke dalam data file atau berupa elektronik yang kita simpan ke dalam disk atau storage. Selanjutnya adalah contoh database universitas. Di sini kita contohkan ada 4 tabel, yakni tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Di situ ada nomor mahasiswa, ada nama mahasiswa, kemudian ada kelas, kemudian ada kode verifikasi, kemudian kode verifikasi ini berhubungan dengan tabel fakultas. Nah, tabel referensi ini atau tabel mahasiswa atau kode verifikasi ini itu nanti kita gunakan. Jadi ini adalah sebagai kode untuk kode fakultas ya. Kode fakultas contoh angka 26261 ini kode fakultas untuk program studi sistem informasi, begitupun seterusnya. Kemudian untuk tabel nilai ini kita menggunakan korelasi atau referensi dari nomor mahasiswa, nomor pendaftaran ya, mungkin nomor pendaftaran mahasiswa yang kita gunakan. Jadi kita gunakan sebagai case ya, sebagai kunci atau primary key. Kita gunakan sebagai primary key di mana satu primary key akan berisi satu nama mahasiswa. Jadi satu primary key tidak bisa diisi dengan dua nama mahasiswa untuk ke tabel nilai untuk pengisian nilai. Kemudian mata kuliah juga kita gunakan seperti itu. Kemudian untuk contoh database penjualan di sini kita menggunakan tabel barang, tabel pemasok, tabel transaksi jual, dan tabel pelanggan. Yang pertama adalah kita memasukkan dulu barang-barang yang kita order ya, kita masukkan ke dalam sistem bermasuk ke dalam tabel barang. Kemudian tabel barang itu kita ambil dari mana? Dari tabel pemasok. Tabel pemasok untuk membeli barang kita masukkan juga ke dalam tabel barangnya. Kemudian untuk transaksinya kita mengambil dari tabel barang dan juga tabel pemasok karena nanti berhubungan dengan barang-barang yang dibeli oleh customer. Kemudian dari tabel transaksi jual pun kita menggunakan tabel pelanggan karena pembelinya kita masukkan ke dalam transaksi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah SQL versus NoSQL. Yakni di sini RDBMS table dan juga di MongoDB itu ada collection. Jadi untuk RDBMS di sini vendornya ada Oracle, ada SQLite, kemudian SQL Server, IBM, DB2, Postgres, MySQL. Kemudian untuk MongoDB itu ada MongoDB, CouchDB, kemudian ada Cassandra, ada Hybase, kemudian ada Neo, Sones, dan juga Dex, dan juga lainnya. Oke, selanjutnya sistem basis data konvensional. Dahulu itu pekerja atau perusahaan atau siapapun itu menyimpan data berupa file-file buku, kertas, itu misalkan dari rektorat itu mengumpulkan dari universitas, membawa berkas-berkas ke dalam PC standalone. Misalkan ada satu PC itu ditaruh di dalam satu sekolahan atau universitas, itu misalkan dari rektorat, sekretariat, biro-biro, kemudian juga bank, itu mengumpulkan di sana. Jadi terkesan terlalu lama, bergantian juga, dan juga kurang efisien karena menyikat waktu yang terlalu lama untuk menunggu bergantian. Akan tetapi untuk yang sekarang itu kita sudah berbasis online ya, berbasis server. Jadi dari back office, kemudian lanjut ke processing, kemudian front office itu langsung masuk ke server. Diolah di server, kemudian dari top manager itu tinggal mengambil data dari server. Kita gambarkan selanjutnya, oke dari sini. Dari bagian kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, gudang, penjualan, koperasi, itu melewati dari kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, kepala departemen, dan direktur. Jadi melewati dari berbagai pintu. Itu kalau misalkan kita tidak menggunakan server, itu manajer misalkan
mau mengambil data kepegawaian, mau melihat data kepegawaian pegawai kita sudah berapa atau pegawai perusahaan tersebut sudah berapa, itu harus melalui direktur, kepala departemen, kepala cabang, kepala divisi, kepala bagian, baru ke kepegawaian. Itu terlalu lama, terlalu bulat-bulat ya, jadi terlalu lama. Kalau makanya diciptakanlah server terpusat, jadi semua bagian dan juga semua stakeholder yang ada di perusahaan tersebut mengaksesnya melalui server. Mereka memasukkan data melalui server, kemudian top manager hanya mengambil data yang berada di server, jadi lebih cepat. Dan mau ngambil dimanapun, kapanpun itu bisa langsung. Oke, mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.